Baik, pemirsa, tadi Anda sudah mendengarkan bagaimana tuntutan dari anggota Komisi 3 DPR yang juga menyuarakan keinginan masyarakat agar pihak kepolisian, terutama Pak Kapolri ini untuk bisa membuka apa latar belakang dan juga motif dari kejadian ini, dari insiden ini yang membuat Ferdy Sambo membunuh Brigadir Yosua. Karena tadi sempat dijelaskan juga bahwa Kapolri ini akan dibuka di persidangan. Tapi kemudian untuk bisa mencegah dan juga meredam isu yang berkembang begitu liar di kalangan masyarakat, anggota Komisi 3 meminta agar publik segera mengetahui apa yang menjadi motif dan juga latar belakang. Untuk bisa membahas mengenai hal ini, saya akan berbincang-bincang dengan Bung Martin Lukas Simanjuntak selaku kuasa hukum dari Brigadir atau keluarga Brigadir Yosua. Selamat malam Bang Martin. Selamat malam Mbak Putri. Bang Martin pasti juga tadi seharian mengikuti dan juga mendengar keterangan yang disampaikan oleh Pak Kapolri saat rapat dengan pendapat ini, Bang Martin. Ya, terima kasih Mbak Putri. Mengenai mendengarkan, saya mendengarkan sepotong-sepotong ya, karena kan kita ada kegiatan juga. Nah, namun pada intinya yang saya dengarkan ya terkait penjelasan dari Kapolri itu kan sebenarnya hampir sama seperti apa yang sudah kita ikuti dalam hal pekerjaan-pekerjaan tim sus ya, dan juga pendahuluan di mana pertama ada dugaan rekayasa kasus dan juga laporan tindak pidana cabul gitu ya. Lalu dijelaskan secara sistematis mengenai perubahan skenario 1 ke skenario 2 sampai dengan terakhir ditetapkan sebagai tersangka. Tadi lebih informasi-informasi baru itu terkait mengenai contoh ya, tadi Kuat Ma'ruf mau mencoba melarikan diri lalu dan sebagainya. Jadi menurut kami yang baru itu tidak terlalu banyak ya, karena sudah kami ikuti juga. Itu kalau dari segi Kapolrinya Mbak Putri. Kalau segi anggota Dewan, saya pikir wajar ya forum rapat dengar pendapat itu untuk meminta pertama pertanggungjawaban dalam artian penjelasan itu sudah dijelaskan secara detail oleh Kapolri. Lalu yang kedua, rekan-rekan dari DPR juga menanyakan mengenai bagaimana persiapan dan bagaimana statusnya sekarang untuk proses penyidikan yang katanya sudah P21 tahap 1. Lalu yang tidak kalah penting Mbak Putri, ini yang ketiga ya. Yang ketiga adalah bagaimana corrective action terhadap temuan dan juga rekayasa kasus yang melibatkan segitu banyak anggota ya ataupun perwira. Nah, ini masalah yang lebih penting sebenarnya Mbak Putri, supaya ke depan jangan sampai ada lagi kasus-kasus yang seperti ini. Kita butuh Polri Mbak. Kita butuh Polri karena negara ini negara hukum. Penegak hukum itu dalam hal ini garda terdepan adalah Polri, kita butuhkan mereka. Tapi kita butuh Polri yang humanis, kita butuh Polri yang pelindung dan pengayom masyarakat gitu, yang orang-orangnya isinya jujur dan profesional. Terima kasih. Baik, Bung Martin, kita akan lanjutkan perbincangan nanti setelah jeda, dan juga kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa nanti Kapolri juga akan memberikan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan tadi yang diberikan oleh anggota Dewan sebelum istirahat ataupun jeda. Nah, kami akan segera kembali saat lagi.